Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai ringkasan materi dari pertemuan 8 hingga pertemuan 13. Berikut kami sampaikan. Materi yang pertama mengenai struktur pasar. Struktur pasar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar monopoli. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Yang keempat, pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Produk atau barang bersifat homogen atau mirip. Kedudukan satu perusahaan dalam pasar sangat kecil sehingga tidak dapat mempengaruhi pasar. Produsen dan konsumen memiliki informasi atau pengetahuan yang sempurna. Setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar atau industri. Ciri-ciri pasar monopoli. Hanya ada satu penjual, produk yang dijual tidak dapat digantikan. Hambatan untuk masuk pasar sangat kuat. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Memiliki jumlah produk yang sangat banyak, adanya diferensi produk, masing-masing produk bersaing dalam segi kualitas, harga, serta pemasaran produk mereka. Produsen bebas untuk keluar masuk dalam pasar. Ciri-ciri pasar oligopoli. Terdapat sedikit penjual, terdapat sedikit rintangan untuk memasuki pasar oligopoli. Keputusan harga yang diambil oleh satu perusahaan dipertimbangkan oleh perusahaan lain yang terdapat di industri. Materi yang kedua yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun manfaat perdagangan internasional menurut Sardono Sukirno, salah satunya adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Selain faktor pendorong perdagangan internasional, ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Salah satunya yaitu perbedaan mata uang antar negara. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, pasar, faktor, dan produksi. Pasar, faktor, dan produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa. Faktor-faktor produksi yang merupakan alam, tanah, tenaga kerja, modal atau uang, dan juga pengaruh pada perusahaan. Adapun pada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah sama seperti halnya pasar-pasar lainnya. Dalam perekonomian diatur oleh kekuatan, penawaran, dan permintaan. Pengertian upah. Upah merupakan balas jasa dari hasil kerja seseorang yang diperintahkan oleh suatu perusahaan. Faktor yang menimbulkan perbedaan upah antara lain perbedaan dalam pemerintahan dan penawaran tenaga kerja, perbedaan jenis kerja, perbedaan kemampuan, keahlian, dan juga pendidikan. Dan yang terakhir, eksternalitas serta regulasi pemerintah dan masyarakat. Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Eksternalitas terdiri menjadi dua. Yang pertama, eksternalitas ekonomi atau saling menguntungkan, dan yang kedua, eksternalitas disekonomi atau merugikan orang lain. Adapun jenis-jenis eksternalitas, yang pertama, produsen ke produsen lain. Yang artinya aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi dan produsen lain. Contoh dari eksternalitas ini adalah output perusahaan hulu sungai mencemari air di hilir sungai sehingga menghancurkan sumber daya perikanan dan mempengaruhi industri atau perikanan. Yang kedua, produsen ke konsumen, yaitu aktivitas yang merubah atau menggeser fungsi utilitas atau pemanfaatannya oleh rumah tangga atau konsumen. Contohnya, yang sering terjadi adalah ketika ada pabrik yang mengeluarkan asap dari proses produksinya. Asap
asap ini berpotensi menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, konsumen ke konsumen lain, yang artinya aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen lain. Contohnya, orang yang mengendarai motor dapat menyebabkan orang di sekitarnya menjadi sesak nafas. Begitu juga dengan orang yang merokok yang akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, konsumen ke produsen. Aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Contohnya, eksternalitas konsumen terhadap produsen yaitu ketika ibu-ibu mencuci baju di sungai menggunakan deterjen, pasti sisa air deterjen dibuang ke dalam sungai. Sekian presentasi dari kami, semoga materi kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.